Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Baiklah, bertemu kembali dengan Ibu Nining dalam materi pelajaran sejarah Indonesia. Semoga anak-anak tetap semangat ya, tetap belajar untuk meraih cita-cita di masa depan yang lebih baik lagi. Baik anak-anak ibu sekalian, materi kita pada kesempatan kali ini masih seputar ya upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa dengan tujuan pembelajaran ya yang akan dicapai ketika Anda sudah melakukan proses pembelajaran ini ya, mampu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa tentang disintegrasi bangsa, tragedi nasional, PKI Madiun, PKI 65, PRRI Permesta. Baik anak-anak ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Oke, semangat anak-anak. PKI Madiun itu terjadi pada tahun 1948 ya. Yang dilakukan awalnya adalah memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Nah, jadi peristiwa PKI Madiun diawali dari jatuhnya kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda. Oke, anak-anak bisa lihat isi perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda yang dianggap isi perjanjian Renville ini merugikan bangsa Indonesia. Oke, anak-anak nanti bisa mempelajari kembali tentang isi perjanjian Renville. Nah, ketika kabinet Amir Syarifuddin tidak mendapatkan dukungan akibat menandatangani perjanjian Renville, maka dibentuklah kabinet Hatta yang dianggap tidak pro terhadap organisasi PKI waktu itu. Nah, ketika pada tanggal 18 September 1948 terjadilah yang namanya Proklamasi Republik Soviet Indonesia. Jadi mereka melancarkan kegiatannya di Madiun dengan melakukan kerusuhan, pembunuhan, penculikan yang mengakibatkan Gubernur Jawa Timur waktu itu RM Suroso tewas ya, yang dibunuh ya, dan jenazahnya dibuang hutan. Nah, ketika gerakan PKI Madiun ini melancarkan aksinya, pemerintah juga melakukan operasi penumpasan yang waktu itu dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. Jadi ya, dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution berhasil ya menumpas gerakan PKI Madiun dengan cara Amir Syarifuddin itu ditangkap kemudian masuk pengadilan dan dihukum mati. Demikianlah tentang pemberontakan PKI Madiun. Semoga anak-anak bisa mengerti dan bisa kembali membaca literatur di rumah. Baiklah, yang kedua, Ibu Nining akan membahas tentang PKI ya, gerakan separatis yang berikutnya adalah gerakan 30 September tahun 1965. Nah, kenapa gerakan 30 September 1965 tidak diletakkan PKI-nya? Karena ada beberapa penelitian para ahli yang menyatakan bahwasannya pelaku gerakan 30 September 65 itu bukan murni tunggal dilakukan oleh PKI. Baik, Ibu Nining akan jelaskan. Anak-anak tetap semangat ya. Nah, gerakan 30 September ini ya diawali dulu dengan adanya isu Dewan Jenderal. Oke, isu Dewan Jenderal itu menyatakan bahwasannya Jenderal TNI AD itu akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Nah, jadi adanya isu Dewan Jenderal yang dilemparkan kepada publik yang seolah-olah menyatakan Dewan Jenderal akan melakukan kudeta. Sehingga gerakan 30 September ini ya menculik para jenderal ya. Malam dini hari 30 September itu para jenderal diculik. Oke, lihat anak-anak.
Jadi para jenderal angkatan darat yang menjadi korban dari gerakan 30 September 65, oke anak-anak bisa lihat ya. Ada Jenderal Ahmad Yani, kemudian ada Mayor Jenderal Suprapto, Sutoyo, S. Parman, D.I. Panjaitan, Sutoyo, Siswomi Harjo, dan Pere Tandean. Nah, jadi mereka adalah korban dari gerakan 30 September 65 yang pada tanggal 5 Oktober diresmikan sebagai pahlawan revolusi, ya, pahlawan revolusi. Nah, ketika para jenderal ini tadi diculik dan dibunuh itu di area Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober 1965, operasi ditujukan ke Lubang Buaya, ya, didapat informasi dari Sukirman, ya, polisi yang waktu itu terbebas dari kelompok PKI dan memberikan informasi bahwasanya para jenderal tersebut itu dikubur di dalam sumur tua tersebut yang ada di sekitar lapangan Perdana Halim. Baik anak-anak ibu, semoga anak-anak ibu dapat mengerti, ya. Kemudian operasi untuk penumpasan gerakan 30 September ini dilakukan oleh Bapak Sarlo Edi sebagai pimpinan untuk menumpas gerakan 30 September 1965 yang menewaskan DN Aidit, ya, yang menewaskan DN Aidit. Dengan begitu gerakan 30 September 1965 yang terjadi di Indonesia itu berakhir. Jadi peristiwa berdarah 30 September ini menjadi rangkaian cerita sejarah yang memilukan di Indonesia karena memakan banyak korban, baik korban dari sipil, pemerintah, dan korban seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya tidak terbatas. Baik anak-anak ibu, untuk gerakan 30 September 1965 ini banyak versi yang menyatakan pelaku dari gerakan September ini. Oke. Versi-versi yang menyatakan pelaku gerakan 30 September 1965 maksud ibu ada 5 versi, ya, anak-anak bisa lihat. Versi pertama itu ada keterlibatan memang PKI dalam gerakan 30 September tersebut, ya. Nah, ahli juga menyatakan adanya konflik internal AD, ya, konflik internal AD. Yang ketiga, adanya keterlibatan Soekarno dalam gerakan 30 September tahun 1965. Kemudian ada keterlibatan Soeharto dalam gerakan September 65. Kemudian ada unsur dari asing atau luar negeri. Nah, sependapat dengan pidato Soekarno, ya, dalam pidato Soekarno disebutkan pelaku 30 September itu adalah tokoh PKI yang keblinger. Keblinger itu artinya yang keluar dari jalur. Kemudian adanya orang yang tidak bertanggung jawab dan adanya campur tangan asing dalam pelaku gerakan 30 September. Jadi tidak bisa dipastikan pelakunya adalah tunggal PKI. Seperti yang Bapak Asfi Warman Adam sampaikan, ya, sejarawan Indonesia menyatakan unsur tunggal pelaku gerakan ini tidak murni dari PKI tetapi ada juga unsur dari luar. Baiklah anak-anak ibu, ya, semoga dari penjelasan Ibu Nining anak-anak bisa mengerti, bisa mengulang-ulang kembali pelajaran di rumah dan tetap semangat belajar membaca referensi yang ada. Baik anak-anak ibu, dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang adanya proses persatuan dalam surat Ali Imran ayat 103. Ya, anak-anak ibu semuanya bisa buka Al-Quran masing-masing di rumah. Allah juga sudah menjelaskan dalam Al-Quran kita itu harus bersatu di jalan Allah, tidak boleh tercerai-berai karena kita hidup dalam persaudaraan. Jadi anak ibu bisa baca kembali Al-Qurannya di rumah, ya. Al-Quran itu diturunkan untuk petunjuk kita dalam menjalani kehidupan kita. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat Ibu Nining sampaikan.
Semoga anak-anak Ibu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Al-Ulum, Religious, Smart, Leadership, Youthfully. Jangan lupa anak-anak Ibu subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.